Rizik Sihab sudah tiba di Jakarta dan kini berada di markas FPI Petamburan, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui situasi terkini sudah ada koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama di Petamburan, Jakarta Pusat. Selamat siang Mahardika, bagaimana situasi di markas FPI Petamburan saat ini? Apakah massa sudah berkumpul untuk menyambut Rizik Sihab di sana, Mahardika? Ya, selamat siang Rifana. Situasi di Petamburan 3 saat ini sangat ramai. Kalau kita mengacu pada estimasi pihak kepolisian ada lebih dari 2.000 orang massa simpatisan dari Rizik Sihab yang sejak pagi hari tadi menunggu kepulangan dari Rizik Sihab ke Petamburan 3 yang merupakan markas dari Front Pembela Islam atau FPI yang juga sekaligus kediaman dari Rizik Sihab. Ya, menurut info yang kami dapatkan dari tim kami yang memantau di kawasan tol Sediatmo tadi sekitar pukul 11.30 sudah melintas, dan itu artinya tak lama lagi rombongan Rizik Sihab bersama keluarga dan juga sejumlah petinggi dari FPI akan tiba. Dan di sini bisa Anda lihat massa terus menyemut. Ini hanya di satu titik saja yang bisa dikatakan tidak terlalu ramai, tetapi mendekati Petamburan 3 memang massa di sana berkumpul, berkerumun, melakukan orasi secara bergantian sejak pagi hari tadi, menggemakan salawat dan takbir tanpa henti, dan massa terus berdatangan bukan hanya dari Jakarta saja, tetapi juga dari sejumlah daerah-daerah lainnya, bahkan dari luar Pulau Jawa pun tadi juga terpantau ada yang sudah tiba di Petamburan 3 untuk menyambut kedatangan atau kepulangan dari Rizik Sihab yang sudah meninggalkan Indonesia selama lebih dari 3 tahun. Nana, imbas dari adanya massa yang berkumpul sejak pagi hari di kawasan ini memang tentunya adalah macet yang tidak bisa terelakkan lagi, dan untuk itu pihak kepolisian tadi dari Polres Jakarta Barat melakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas. Jadi kendaraan dari arah Grogol yang hendak menuju ke KS Tubun atau Petamburan juga dialihkan dan diluruskan menuju ke kawasan Semanggi. Sementara itu kendaraan dari arah Tanah Abang juga dibelokkan di pertigaan Jarum untuk diarahkan ke kawasan Hotel Peninsula. Dan yang juga cukup signifikan di sini adalah adanya sejumlah fasilitas publik seperti rumah sakit. Ada 2 rumah sakit di kawasan ini, dan yang paling dekat dengan konsentrasi massa adalah Rumah Sakit Pelni. Tadi pagi saya melihat ada pasien cuci darah yang hendak menuju ke Rumah Sakit Pelni kesulitan untuk menembus kerumunan sehingga mereka harus turun dari mobil dan menggunakan kursi roda sambil dikawal oleh sejumlah anggota dari FPI juga untuk masuk ke Rumah Sakit Pelni. Dan saat ini akses menuju ke Rumah Sakit Pelni pun juga dialihkan. Jadi tidak bisa lurus ke sana, tidak bisa lurus ke arah Petamburan 3, tetapi dibelokkan ke sebelah kiri ke jalan KS Tubun 3, dan itu pun juga dilakukan oleh ambulans yang keluar dan masuk menuju ke Rumah Sakit Pelni, Rifana. Dan kalau kita bicara apakah aksi massa di sini atau massa yang menunggu kedatangan Rizik Sihab menerapkan protokol kesehatan, ya bisa dibilang tidak sepenuhnya bisa dilakukan dengan sangat baik. Seperti misalkan kerumunan tidak bisa dihindarkan lagi, massa berkumpul di banyak titik dan konsentrasinya sekali lagi ada di depan Petamburan 3 atau di depan markas atau kantor dari Front Pembela Islam. Lalu kemudian juga tentang pemakaian masker, ya mayoritas memang menggunakan masker, tetapi di momen-momen tertentu masker diturunkan. Lalu kemudian juga masih banyak masyarakat atau massa di tempat saya melaporkan saat ini yang tidak mengenakan masker sama sekali, dan fasilitas untuk cuci tangan pun juga tentu tidak ada di sini karena ini memang bukan tempat fasilitas umum seperti stasiun ataupun juga terminal ataupun juga tempat lain yang memang menyediakan tempat-tempat atau fasilitas cuci tangan. Dan tentu ini juga menjadi salah satu kekhawatiran akan adanya klaster baru penularan COVID-19 saat Jakarta saat ini sudah mengklaim bahwa situasi sudah menuju ke arah yang lebih baik atau sudah menuju ke arah yang terkendali, meskipun juga masih belum bisa dikatakan seperti itu karena memang masih ada kasus aktif dan angka kematian pun juga masih terus tercatat. Dan tadi dari mobil komando orator-orator juga sempat mengingatkan massa agar mengenakan masker atau menerapkan protokol kesehatan bukan hanya untuk keamanan mereka saja, tetapi juga agar tidak ada nada-nada minor dari luar massa simpatisan FPI yang menyatakan bahwa akan ada klaster baru jika mereka tidak mengenakan masker atau jika mereka tertangkap dokumentasi tidak menerapkan protokol kesehatan. Seharusnya alasan keamananlah yang menjadi alasan utama dari imbauan untuk
menerapkan protokol 3M atau protokol kesehatan terkait dengan COVID-19, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dan kalau kita menghitung estimasi waktu, seharusnya tidak lama lagi rombongan dari Rizik Sihab yang kabarnya menggunakan mobil berwarna putih dengan nomor polisi B1 FPI akan tiba dari arah Grogol seharusnya untuk menuju ke kawasan Petamburan 3, dan sejumlah agenda juga di sana sudah menunggu. Saya mendapatkan informasi dari sejumlah sumber di FPI yang menyatakan bahwa Rizik Sihab akan menikahkan putri yang keempat, lalu kemudian juga akan menghadiri sejumlah acara Maulid Nabi setelah ia tiba di Jakarta atau di Petamburan 3 di tempat kediamannya. Rifana. Oke, Mahardika, apakah ada rencana Rizik Sihab untuk menemui para pendukungnya di markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat setelah ini, Mahardika? Ya, Mahardika, apa rencana Rizik Sihab setelah ini? Apakah akan bertemu dengan para pendukungnya di markas FPI di Petamburan? Oke, tampaknya Mahardika tidak bisa mendengar suara saya. Tampaknya ada kendala komunikasi antara kami dengan koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama di Petamburan, Jakarta Pusat. Terima kasih atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali.